Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin ya. Setelah muncul klarifikasi atau pernyataan menohok dari mantan istri Resa Rizky Rosano teman-teman, yang mengaku kalau Resa Rizky telah menelantarkan anak mereka. Namun yang janggal di sini melangsungkan pernikahan di tahun 2022. Tetapi anak Dini Kurnia dan Resa Rizky Rosano sudah berumur 6 tahun teman-teman. Lantas hal ini tentu saja dianggap ada kejanggalan di balik asal-usul pernikahan dan asal-usul anak antara Resa Rizky Rosano dan Dini Kurnia teman-teman. Tak terlepas dari tanggapan sosok Emma Waroka yang mengeluarkan statement cukup menohok ya terkait pengakuan mantan istri Resa Rosano, fakta pernikahan siri yang menghebohkan publik, serta kejanggalan usia anak 6 tahun, hingga harus melakukan pembuktian tes DNA teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak pernyataan dari Emma Waroka teman-teman. Sok-sok sedih-sedih kayak acting juga. Iya, pengakuan gini-gini, anak lu udah gede. Anak lu udah gede. Gimana sih? Ditanya pernikahannya kapan nggak tahu. Anak umurnya udah banyak. Itu anaknya siapa? Aneh loh ini. Nggak tahu dia. Betul. Dan udah gitu ada satu cewek lagi yang mengakui bahwa dia itu suaminya diambil nih sama si cewek ini gitu loh. Gak pernah ngomong ke publik atau ke siapapun, maksudnya di awal. Ya Allah, 2023 awal. Ye, lu apa? Hah? Tahu aja. Gila. Gila. Oh, foto udah gak ada ikatan yo podo, Pak De. Yo ora ono ikatane to. Resa. Ojo ngomongi mantan. Mantan yang perempuan gak boleh diomongin. Mantannya dari suami. Lah ini kan mantannya dia yang diomongin terus sama dia ini loh. Sama kliennya sampean. Ki piye to Pak De? Oh, kan udah nikah. Jadi dia ninggalin Resa ini dulu istrinya ini. Wah, bener itu. Bener kayak begitu. Gila ya. Memang benar kalau aku di report itu karena dianya selingkuh, memang benar. Di tahun 2020 awal. Tahun 2023 awal. Ya lama, makanya aku kaget juga. Kalau terkenal itu kayaknya masih belum ya, kayak karena followers aku juga masih sedikit sih Kak sebenarnya. Oke, aku ceritain dulu ya awalnya kenapa bisa jadi influencer. Mungkin karena pertama kali itu aku pingin mandiri secara finansial kayaknya ya kayak. Terus juga aku seneng gitu kalau berbagi hal positif lewat konten yang aku berikan. Terus juga awal mulanya itu karena kondisi hidup aku tuh yang berubah. Jadi aku itu ingin produktif dan juga pengen berkarya. Kasihan Seperti lo itu, dia. dan pengen buktiin juga ke diri sendiri kalau aku nih bisa loh gitu tanpa bergantung sama orang lain. Itu sih Kak. Terus ceritanya kenapa bisa jadi dari awal itu kan sebenarnya aku Kasihan nih sih. kerja juga. Aku sempat kerja di Jakarta Kak. 3 sampai 4 tahun aku di Jakarta. Apa sih Kak yang maksudnya mendorong kakaknya lebih memilih terjun ke dunia entertainment? Nah, kita kan di Kasihan sih, gila banget sumpah. Ya Allah. Setelah statement itu muncul, saya sebagai ibunya Aldan dan orang yang bertanggung jawab penuh untuk anak saya bertanya, kenapa yang kamu lakukan seperti ini? Kamu mati. Alah, Belgedes. Belgedes, nggak ada. Racoyo. Apa ini? Nikahnya juga cuma nikah siri, nggak diakui negara, woi. Nggak diakui negara ya, maaf ya. Kamu nikah siri toh. Terus kamu tinggalin. Kamu memilih yang lain, pria yang lain. Nggak, udah.
Mbel Gedes. Enggak. Sopo jenenge Darwatun, sopo kuwi? Darwatun. Jam 10, ntar lagi. Jam 10, setengah 10 aku jalan, 1 jam lagi. Nikah siri kan? Coba kita dengar dari pengacaranya si Reza Rosano. Oke. Meneng cangkemmu iku ojo kakean mangap. Tak sawat sendal baki aku e. Kau sendal baki mendem kowe yo. Kakean cangkemmu iku lho. Banyak komentar-komentar yang Iki lho. Riko namanya ya. Bang Riko sama mau berhadapan dengan saya mau gak, ayo. Oh lho iki Riko, sik. Duduk sing iki. Bentar sae. Pengacarane sapa Mas Ronald, pengacara Reza Rosano. Keren ini Mas Ronald ini. Iya ya, Bang. Langsung aja ya. Reza seperti apa akhirnya kasus Gini. Kenapa saya kemarin? Tunggu sebentar, mana sih? Jujurnya, saya juga sependapat dengan netizen mau tanya papanya siapa. Tapi in kasus, karena pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 itu Sebentar. menyatakan bahwa anak yang di luar nikah ini memiliki hubungan perdarahan dengan dirinya, serta ayat biologisnya yang bisa dibuktikan secara dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Potensi itu besar sekali. Tapi Reza ini mau tanya ke siapa kalau ibunya masih belum mengakui? Yang tahu bapaknya kan ibunya tuh, logikanya. Mungkin next bisa tahu ibu sebetulnya bapak saya siapa sih? Yeah. Sekarang siapa manusia bang yang dilahirkan di muka bumi ini yang nggak mau tahu bapaknya bang? Sekarang saya tanya, kecuali Maryam ya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya bapaknya itu. Ini Reza ini enggak begitu. Sano Reza. Belum tahu apa ayah bilang kita belum tahu. Abang tahu apa? Belum tahu. Artinya kan kalau abang tahu, semua orang ada penginginan bahwa kemarin juga ada nama Aji Pangestu siapa lagi? Iya, segala macam gitu. Bukan Aji. Bukan Aji kan abangnya Mamski di Abang None. Aji Pangestu. Tahun-tahun segitu itu 94, 95 kita None Abnon bareng. Terus kalau tahun 99 pacarnya Aji beda kok, bukan. Aku inget banget pacarnya Aji itu ada aku kenal orangnya. Aku tahu bukan si Mbak D ini, bukan. Aji Pangestu ya. Bukan. Terus lanjut. Lihat kalangan apa gitu mungkin bertugas lagi bukan. Itu saya nggak punya hak untuk menyampaikan kecuali Reza sendiri yang meminta. Kemudian hari setelah dia mendapat pengakuan dari ibunya. Bukan Aji. Secara norma dan kaidah hukum agama saya sebagai orang Islam, saya kan nggak boleh nanti melakukan fitnah atau salah. Saya mau kok. Saya ingin sebetulnya, harusnya kan secara undang-undang sudah dilindungi anak ini kan, coba bapaknya. Betul. Bisa jadi bapaknya pun yang nggak tahu itu, kemudian tahu kalau itu anaknya Reza, bisa jadi juga akan bertanggung jawab. Harapan saya kan begitu kan, karena kasihan anak ini kan. Tapi dari kalangan entertainer juga kan, kurang tahu itu. Yaitu, ini kan kecerdasan teman-teman wartawan untuk membedah ya, untuk menjebol pagar yang sudah saya kunci ini kan ini. Kalau itu saya takut nanti itu memfitnah orang. Betul. Tapi mungkin bapaknya ada yang menghubungi bang setelah rame-rame kasus ini. Nggak ada. Biologisnya Reza mencoba menghubungi keluarga. Nggak ada. Tapi ya insya Allah mungkin bapaknya sudah juga nggak sadar nanti. Kecuali nanti kalau semuanya nantinya diminta dan oleh Reza setelah ketemu dengan ibunya ya, mungkin dia juga nggak akan masalah. Mungkin bapaknya kan. Kenapa nggak ketemuin sih? Gue bingung deh. Kenapa sih Mbak D nggak ditemuin aja Mbak D? Kenapa kok mau nemuin aja loh? Berat banget rasanya. Lipstiknya nanti hari Senin ya. Dari Temporia. Tenang aja saya. Nanti gue sepil lipstiknya pas lagi ambiar ya. Kenapa kok belum diketemuin ini loh? Aneh banget sih. Datang dong. Insya Allah semua orang itu tidak bertanggung jawab. Karena saya selalu usulkan sama Sang Hak. Insya Allah. Tidak semua orang itu tega melakukan seperti ini adalah. Gitu. Jujurnya saya juga sependapat dengan netizen
bahwa sebetulnya istrinya itu minta kepada Reza, saya jangan dilibatkan. Ada buktinya, Pak. Ada buktinya, saya tunjukkan. Ada buktinya itu, saya tunjukkan aja kok. Sudah tunjukkan tadi. Tidak ada penyanganan kepada Reza ini kepada anaknya. Anaknya itu namanya Adwan Rizky Rosano. Betul. Reza Rizky Rosano kan begitu. Jika ada penyanganan dan saya itu setiap hari ketemu dengan anaknya kok. Dinafkai. Oh, saatmu, Resa. Sering ketemu bahkan. Makanya si orang ini mau pansos karena melihat situasinya Reza ini kemudian mendapat rezeki karena apa? Karena istilahnya hadiah dari teman-teman di sini ya atas rasa simpati ya itu makanya saya kan mengucapkan banyak terima kasih. Rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu bukan konstruksi saya untuk melakukan pembelaan dengan cara membuat argumentasi yang namanya argumentum et misericordiam. Ini bukan rasa kasih dan rasa iba. Bukan itu yang saya buat ya. Saya ngomong apa adanya situasinya Reza seperti ini. Dan rasa simpati itu adalah konsekuensi logis dari tindakan penjoliman yang dilakukan oleh Genada terhadap Reza. Betul sekali. Itu Betul, Pak. kami yang sudah Benar. berpisah. Ini pengacaranya Resa, salut gua ya, mantap. Mantap, Mas, sampean, Mas. Bagus. Saya chat sama istrinya. Cerita apa kopi pahit? Avansane iki lho ya iku, Rek. Iya, Mas Ronald iki ya omnya, ya kan? Omnya jadi kakaknya. Ibunya sebenarnya neneknya. Nikah siri. Nah, ya nikah siri ini juga masih belum diketahui itu anaknya siapa, tapi yang tanggung jawab ya Reza karena masih Reza yang menikahi gitu loh. Ini si Reza ini hatinya terbuat dari apa ya Reza ini? Iya, pengacaranya nih top banget, sumpah. Diserang sana sini dia nggak takut. Biarpun adik-adiknya ngebantuin kakaknya ya, ngebantuin Mbok D-nya ya, bantunya aku keluarin juga, tenang aja sayang. Nih, tuh, ya. Pengacaranya nggak ada takut-takutnya guys. Kenapa? Orang bener nggak mungkin takut sayang. Dia cuma bilang apa? Pembuktian di pengadilan. Iya, ayo pembuktian di pengadilan. Mobil Avanzanya apa itu? Avanzanya apa? Terus DP-nya kan dibilang 20 juta. Buktikan kalau 105, ayo. Ayo, terus kenapa ada laporan ke Bu Ratih? Ayo. Gitu loh guys. Masalahnya real kenyataan bukan ngarang. Bukan ngarang, pakai fakta data. Pengacara kok nggak mungkin, say. Ngarang bebas tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi jejak digital ya guys. Asal ngomong, asal apa namanya, keluarin statement ngawur itu nggak mungkin. Oke, kita lihat, kita dengerin lagi si Mas Ronald itu. Aduh, bener-bener untung si Reza punya om alias kakak tuh yang cerdasnya kayak Mas Ronald ini loh guys. Ya. Buktinya itu. Nanti manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Walah, guys. Banyak buktinya itu. Nanti manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Kalau di sini tuh gak betul ya ngomongnya ya. Itu makanya kalau sini memasak ke sana nanti Reza sekarang sih alhamdulillah ya karena netizen ini sudah memberikan banyak rezeki ya. Dia bisa mengambil anaknya loh ya. Karena kemarin itu memang Dini yang minta jangan dilibatkan anaknya ke asuh. Itu Dini sendiri yang minta. Oh, Makanya besok akan bisa perjuangan untuk cabut itu. Sudah semua kita persiapkan. Jadi ini gak salah mas. Dasimu kulo opo sih mas? Ya Allah. kita kasih bocoran. Saksi juga sudah ada, alat bukti surat juga ada, gitu. Sudah semua ada alat buktinya. Tapi mohon maaf, tidak bisa saya buka sekarang. Mas, yo, sampean iku lo. Coba kalau pakai baju ya mas, yang lebih besar sedikit itu ukurannya kurang besar. Lihat sampai nggak iso dikancing no. Lo, delok entalare. Kancingnya itu lo yang di atas tuh nggak bisa dikancing nyekek leher. Gulumu itu lo. Iki lo sing gedean dikit bajunya. Ya Allah, ini istrinya siapa ini masnya ini? Kok ngasih baju kok yang kesempitan sih? Kok jadi aduh guys. Oke. Udah. Nggak boleh. Nggak, aku tuh
Apa ku Mas? Iku lho dasimu lho ku lho. Sampai gak iso dikancingno ku lho. Ya Allah, Mas. Tapi mohon maaf, nggak bisa saya bukan sekarang. Lah, kok nggak bisa dibuktikan sekarang? Lu piye? Bikin penasaran, pemirsa. Mau ada episode berikutnya. Nggak mau nonton. Nggak mau. Bodo amat, bomat. Bomat. Ditanya buktinya mana sih nanti? Ku piye? Handbody masukin etak, Mam. Ya Allah, mau handbody. Dia mau nunjukin ototnya mungkin, Mam. Masa? Oh, yang dikencengin. Yo Allah, sampean iku lo anak buahnya Aderai ta, mau nunjukin otot. Ya Allah, tolong coba. Ayo, Kalau pengacara. kan ternyata nanti ada tindakan yang ya mohon maaf nanti ya kita nanti mau tindakan contohnya banyak alasan itu terus kami apakah moral itu memang cukup untuk mencari si anak ini secara psikologis apa enggak banyak opini nanti manajernya sendiri Alah, Saya Pak. tahu cari panggung. Kita hanya insya Allah ya anak Reza nanti akan cari parit dan semuanya dan nanti sama mereka terus karena apa Lalu. karena ya sebenarnya semua Mahkamah Agung itu menyatakan anak yang lain yang umurnya 12 tahun ke bawah itu kan dikuasakan pada orang yang paling dekat jadi ibunya. Ya, tetapi nanti kalau saya tarik hasil, ya ketemu anaknya loh. Jadi loh, apa alasannya? Nanti saya sampaikan di kementerian nanti tiga kita. usianya sudah berapa tahun bang anak? Insya Allah ya. Ya Allah. Buktikan. Ah, Sik. buktikan. Membuktikan Ya Allah. mulai pengadilan juga bisa, mulai penetapan juga bisa, karena kita sudah punya bukti-bukti itu bahwa ayah biologisnya adalah Risa, seperti itu. Oke, kita akan membuktikan. Ya Allah. Membuktikan mulai pengadilan juga bisa, mulai penetapan juga bisa, karena kita sudah punya bukti-bukti itu bahwa ayah biologisnya adalah Risa, seperti itu. Buktinya piye? Udah tes DNA. Buktinya mana? TDNA ada tesnya. Tapi sik talarek klambine sampean iku lho, Mas. Klambine iku lho. Ukurannya itu lho, Mas. Ya Allah. Suwes aku. Aduh, rek. Aduh. Sumpah, guys. Sakit-sakitan. Kalau gini tuh bilang nggak pernah. Hah? Ya Allah, ini rumahnya Resa. Demi apa? Masih muda bikin langkah hukum nggak sih untuk mantan istri ini, karena kan sudah Kita nggak perlu lah. sudah Nggak perlu. Nanti nanti yang menilai nggak perlu. Biarlah. Oke, guys, udah ya. Oke. Apa namanya kualitas pengacara yang saya yang berbicara tentang fakta ya, dan saya nggak akan Rek. inisiasi untuk menghancurkan orang enggak. Tapi ingat, saya nggak mau menyentuh orang selama orang ini menyentuh saya. Saya nggak mau merugikan orang selama orang itu berencana. Bando, Susah. bentar, sabar. abang juga ikut menduga nih bahwa ada yang menakodai ya lah. Iya. Jadi seolah-olah ini abang baru mulai belum selesai, karena kan udah mengaku Say hand body, bentar. lagi di dalam mantan istrinya juga lagi kayak gitu. Kalau soal itu ya, nanti yang bukti dia sendiri. Kalau bikin langkah Ini itu yang minta ya sebelum itu. Kadini sendiri kenal Ita, influencer dari Banyuwangi sendiri. Nih, dengerin. Kadini sendiri kenal Ita, influencer dari Banyuwangi sendiri. oh, mohon maaf itu terlalu melebar kali. Alah, from lebar, bajumu tuh lo lebaran. Lebaran bajumu, Mas. Kan melebar, senengnya yang sempit-sempit ya. Makanya kambingnya kok sempit men. Aku tuh lo nyaranin yo, sampean iku nganggo bajuku yang lebaran. Jok melebar, nggak apa-apa melebar, Mas. Jadi nggak kecekek gulumu. Iku lek kecekek gulumu lo.
Giliran ditanya soal Lita, gak gelem ngomong, ojo kelebaran. Coba lagi. Berarti benar kakak menikah sama suami kakak sekarang, mengesahkan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Sih. Maksudnya membawa mantan-mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan, ya. Mohon maaf kan. Lah ya iku man. Beliau juga sudah ada suami, ya toh. Terus yang dulu jangan dibuka lagi ya. Mas. Lek dulu gak boleh dibuka. Lek mantan ojo diomong-omongin. Ngapain ngomongin Resa Rosano? Kan juga Lita itu kan yo mantan. Yo Resa yo mantan. Yo podo-podo mantane. Kok diomong-omong Resa boleh, Lita nggak boleh. Kenapa, Mas? Mas pengacara. Cimiwiu. Iya. Apa? Jangan ngomong-ngomongi mantan. Lah, kamu gimana? Resa yo mantan, Lita yo mantan. Kan dua-duanya mantan. Kok ngomongin Resa toh? Ditanya soal Lita kok meneng. Itu mantan yo, mantannya siapa? Mantannya suamimu toh? Mantan mbaknya kan? Lah mantan mbaknya kenapa nggak boleh diomongin? Kok Resa yang boleh? Ayo kenapa? Apa oh? Makanya kalau pakai baju itu yang agak besaran, Mas, biar bisa pakai dasinya yang bener, Mas. Jangan pakai baju kesempitan, nanti gak bisa napas, kurang oksigen. Ini kan napasnya tuh kan gak aneh loh. Nyesek kurang oksigen. Jadi gak gitu konsen, gak fokus. Yang fokus, Mas. Ya. Aduh, coba. Pernikahan itu kan terjadi tahun 2022 ya Bang ya. Sorry tapi sudah beranak-anak kan udah umur 6 tahun. Mungkin ya tapi apa sih Bang mungkin prosesnya pada waktu itu Bang akhirnya Jadi gini, di akta jadi gini, ya kan sudah dijelaskan. Risa kemarin juga sudah mengeluarkan statement. Kan nggak perlu saya pertegas. Saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement, dia sudah jelas lah. Ya, dia kan ngomong, umurnya 20, dia nikah. Ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Karena dia sudah meluruskan itu. Ya, cukup ya? Sulit. Opo iki rek. Netizen itu lo pengen denger kejelasannya, ditanya kok malah gak bisa. Buktinya mana gak bisa di sekarang. Kita gak perlu menjelaskan. Kamu itu pengacara, tugasnya menjelaskan. Pertanyaan ditanya itu mbok yang dijawab dengan gamblang. Kok kamu lo kasih teka-teki ke netizen lagi? Mumet iki siraku rek. Hah? Ini pengacara lo yo aneh. Orang itu lo pengen dapat info dari pengacara. Ini kok malah kayak dikasih teka-teki silang. Aduh, kok bingung dah ini. Gimana sih ini kak ngawal kasus kok kayak gini sih? Kilo ngawal kasus kilo. Duh, re emosi aku, re. Aneh gitu loh, pertanyaan tuh nggak dijawab secara gamblang. Muter. Ada, kami sudah menyimpan bukti-buktinya. Tapi nggak bisa dikasih tahu sekarang. Kapan? Bisa kapan? Lah ini loh. Kan ini saya kenal Lita, Nih. influencer dari Banyuwangi sendiri. Oh, mohon maaf itu terlalu melebar nanti. Oh, berarti benar kakak menikah sama suami kakak sekarang, mengesahkan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Astaga. Sih. Ngomong. Maksudnya membawa mantan-mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan, ya. Mohon maaf karena tidak beliau juga sudah ada suami, ya toh. Terus yang dulu jangan dibuka lagi ya. Yang dulu jangan dibuka ya, jangan ngomongin Resa Ros. Yang dulu jangan dibuka. Yo, jangan ngomongin Resa Rosano lah. Lu ngapain kamu buka-buka sendiri? Kamu yang buka. Sekarang ditanya baik-baik, kamu bilang jangan buka. Lu tuh gimana sih?
Ngawur ae kowe rek. Wis ngawur ae. Hah? Enggak, ini aku mau tahu ini loh, kok bisa sih ngomong gini sih? Yang dulu-dulu mantan-mantan jangan dibuka-buka lah. Dia ngapain nongol ngomongin masa lalu, ngomongin mantan. Megelno iki. Pernikahan itu kan terjadi tahun 2022 ya bang ya. Sorry ya. Tapi sudah anak-anak kan udah umur 6 tahun. Mungkin ya seperti apa sih bang? Mungkin prosesnya pada waktu itu bang akhirnya Jadi gini, di akta jadi gini, ya kan sudah dijelaskan. Risa kemarin juga sudah mengeluarkan statement. Kan nggak perlu saya pertegas. Saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement, dia sudah jelas lah. Ya, dia kan ngomong, umurnya 20, dia nikah. Ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Karena dia sudah meluruskan itu. Ya, cukup ya. Lalu gimana? Ya lu ditanya kok jadi ngambek. Ini makanya aku tuh malesnya gini, guys. Kelambi kotak-kotak iku lho. Engko tak caturi pisan. Kelambi kotak iki lho. Ojo lolos iki, ojo sampai lolos sing kelambi kotak iki. Nanti tambah lucu kan. Aduh. Banyak ini. Nanti manajernya sini sudah ngomong loh ya. Manajernya di sini sudah ngomong loh ya. Nah, manajernya Dini yang mana lagi nih? Manajernya Dini sendiri udah ngomong, ayo. Ya, manajernya di sini sudah ngomong loh ya. Kalau sini tuh gak betul ya ngomongnya ya. Itu makanya kalau Dini memasar ke sana nanti. Rasa sekarang sih alhamdulillah ya. Karena netizen ini sudah memberikan banyak rezeki ya. Mengambil anaknya loh ya. Karena kemarin itu memang Dini yang minta jangan dilibatkan anaknya ke asuh. Itu Dini sendiri yang minta. Makanya besok akan bisa perjuangan untuk sadarkan juga kepada Dini. Kenapa Dini itu meninggalkan Reza? Kan ada itu berita-berita viral sebelumnya. Allahu Akbar. Beritanya kalau dulu itu katanya ada berita-berita terkait dengan lapor. Ya Allah, itu siapa? Wah. Nah, itu maksudnya. Nanti tambah lu. Walah. Walah. yang pasti sangat-sangat prihatin ya. Maksudnya dengan apa yang terjadi dan Kalau pengakuan saja, tetapi nanti haknya kita. Nah, saya ngomong, yang menteri saya pertama kali itu dia Reza. Untuk minta pengakuan terhadap itu dia. Yang menteri ke saya Ikut lapor, tapi kan jangan diartikan itu dalam hal apa dulu. Story ide itu sebelum Risa mengeluarkan statement. Kecelakaan itu aku bikin itu sebenarnya tidak ditujukan untuk si Resa atau dari siapapun itu. Aku itu bikin memang murni dari aku pribadi. Alah, apa lu? Apa lu? Ada serangan personal dari netizen untuk aku. Nggak mau gua nggak demen. Lu udah keluar Lita, gue lebih demen Lita, ngelihat Lita ya, gue lebih suka ngelihat Lita. Iya. Sumpah, gue lebih suka ngeliat si Litanya itu cantik, positive vibes ya. Iya. Positive vibes. Nggak usah. Lu bukan Di suatu siapa-siapa. hari aku salah tobat. Aku salah tobat dan aku nangis ya. Lalu di akhir sholat itu aku tiba-tiba ingat mama. Aku ingat mama terus aku langsung ngerasa ya Allah, aku barusan aja minta ampun ke Tuhan saya. Tapi kok aku merasa kayaknya diriku belum afdal nih, belum sempurna semua ini. Kalau aku nggak minta ampun juga kayak gitu. Jadi di situ aku langsung begitu selesai aku telepon mama. Di situ aku nangis. Aku cuma bilang mama, aku minta ampun, aku minta maaf. Aku bilang semua kesalahan yang pernah aku bikin sama mama, semua hal yang pernah aku bikin yang menyakiti mama, yang aku sadari dan tidak aku sadari, aku sengaja dan tidak aku sengaja aku dan aku maafkan aku. Terus aku bilang ridho ya macam ridho ya. Aku berkali-kali cuma bilang gitu ridho ya ridho sama aku. Itu yang aku ulang-ulang tuh ridho sama aku. Di suatu hari. Kenapa sih? Sholat tobat. Lu kan udah jadi ibu dari anak lu udah nongol, lu harusnya bersyukur, langsung sholat tobat sama Allah.
temui anak lu. Lu bisa begitu ke emak lu, emang anak lu nggak pengen kayak lu? Anak lu juga pengen kayak lu kali, mendambakan sosok ibu. Lu kemana? Lu bisa begitu ke ibu lo. Tapi kok lu nggak bisa menjadikan diri lo itu ibu untuk seseorang? DNA lu kan ngalir di dia, pasti sifatnya juga mirip. Mendambakan ibu seperti lu tuh begitu mesranya sama ibu lo. Makanya anak lu template. Lalu kenapa lari? Mana? Kita mau lihat lu pegang anak lo. Ya. Yang lagi berat secara pentingnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa ya, nelongso itu ya. Nelongso itu nelangsa. Nelangsa itu bahasa Indonesia, Mas. Nelongso itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini yo nelangsa. Iya, perasaan kasihan, ya betul kasihan, ya sedih. Di atas sedih iba, betul. Iba. Nah, memelas, betul. Melas, nelangsa. Juga nama mama ini. Jadi Mama kalau ini. disebut nama mama itu, Nama mama di ini. dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan, ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang lagi wajar ya. Gimana tuh bang? Sejujurnya saya juga sependapat dengan Pola. Oke. Itu namanya si orang wajar ya. Gimana tuh bang? Kita sepakat ya guys, kita nggak usah ngebahas lagi tentang masa lalunya Ressa bersama perempuan yang sudah pergi meninggalkan Ressa Rosano. Karena kita udah tahu tujuannya hanya untuk dapat panggung. Jadi panggungku hempas, ku bakar panggung, tidak ada yang bisa naik panggungnya ya. Oke, kita lakukan hempas panggung. Jangan kasih panggung. Siap? Oke. Cukup kita kawal aja kasusnya Ressa ini ya. Sampai dia mendapatkan keadilan. Dan kita bahas tentang mobil ya, tentang mobil. Oke guys. Setuju ya teman-teman ya? Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah mendengar pernyataan dari Emma Waroka terkait polemik antara Ressa Rizky Rosano dan mantan istrinya teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.